pada saat kemarin waktu Ibu Ervi sedang sharing firman ya, yang luar biasa kemarin sore gitu, ketika beliau sampaikan ayat di 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 11 itu, kemudian kebetulan saya dan suami lihat terjemahan dari The Message ya, dan ternyata terjemahan ini sangat luar biasa. Jadi kita sama-sama belajar ya pada pagi hari ini yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 11 tentang bagaimana rencana Tuhan itu sungguh benar-benar yang terbaik dalam kehidupan kita. 1 Petrus 2 ayat 9 dalam terjemahan The Message ya. Jadi dikatakan di sana, tetapi kamulah yang dipilih oleh Allah gitu ya. But you are the ones chosen by God. Chosen for the high calling. Ini keren banget ya. Jadi dipilih untuk panggilan yang tinggi, panggilan yang mulia gitu ya. Of priestly work. Jadi panggilan yang mulia yaitu pekerjaan apa? Pekerjaan sebagai seorang imam katanya gitu ya. Makanya dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia imamat yang rajani gitu ya. Chosen to be a holy people ya. Jadi kita untuk melakukan panggilan yang mulia, melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai seorang imam, dipilih untuk menjadi umat yang kudus gitu ya. Kemudian dikatakan God's instrument, jadi sebagai alatnya Tuhan, to do His work and speak out for Him. Jadi sebagai alatnya Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan berbicara bagi Tuhan gitu ya, to tell others of the night and day difference He made for you. Ini kerennya luar biasa ya. Jadi untuk menceritakan kepada orang-orang di sekeliling kamu tentang perbedaan yang kamu miliki, eh, yang Tuhan berikan dalam hidupmu ya. Jadi perbedaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, perbedaan itu seperti siang dan malam. Jadi perbedaan kehidupan kita dengan orang-orang di sekeliling kita itu dikatakan seperti terang dan gelap gitu ya, seperti siang dan malam. Itu luar biasanya. From nothing to something. Jadi Tuhan mengubahkan kehidupan kita dari yang bukan siapa-siapa, dari yang nggak bisa apa-apa, dari yang nggak tahu apa-apa, dari yang penuh dengan dosa, penuh dengan cacat celah, to something ya, menjadi seseorang yang berharga di mata Tuhan. From rejected to accepted. Dari orang yang tadinya ditolak, dibuang gitu ya, dianggap tidak berarti gitu, menjadi orang-orang yang diterima gitu ya. Pasti katakan di sana, friends, saudara-saudara, this world is not your home. Jadi dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. So don't make yourself cozy in it. Jadi jangan sampai kita membuat diri kita terlalu merasa nyaman di dalam dunia ini, karena dunia ini memang bukan rumah kita gitu ya. Dan dikatakan jangan sampai kita menuruti ego kita dan mengorbankan jiwa kita gitu ya. Jadi sebagai ganti dari ego kita, justru kita mengorbankan jiwa kita. Jadi ayat yang sangat luar biasa ya, dan dari ayat ini kita akan belajar tiga hal yang diambil dari tiga warna yang berbeda itu ya, yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Jadi hal yang pertama yang kita bisa belajar bahwa kita ini sebenarnya dipilih untuk melakukan panggilan Tuhan yang mulia ya di dalam kehidupan kita yang singkat ini. Dalam Ulangan 7 ayat 6 dalam firman Allah yang hidup dikatakan demikian. Karena kamu adalah bangsa yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Ia telah memilih kamu dari semua bangsa di seluruh permukaan bumi untuk menjadi milik kesayangannya. Jadi keren banget ya. Mungkin kita hari-hari ini suka melihat, oh bangsa-bangsa tertentu kelihatannya lebih terhormat, bangsa-bangsa tertentu kelihatannya lebih hebat, bangsa-bangsa tertentu kelihatannya lebih keren gitu ya daripada kita gitu. Kita kadang suka membandingkan diri kita dengan bangsa-bangsa lain gitu, dan kita kadang-kadang wannabe gitu ya, pengen, kenapa ya kok aku nggak terlahir di bangsa yang hebat itu misalnya gitu ya, atau kenapa kok ada bangsa-bangsa yang kelihatannya punya kekuatan yang super power gitu ya, bangsa-bangsa yang kelihatannya keren. Nah, tapi ternyata eh, kita nggak sadar bahwa sebenarnya
kita ini adalah bangsa yang kudus bagi Tuhan dan Tuhan sendiri telah memilih kita dari semua bangsa di seluruh permukaan bumi ini. Jadi bangsa apapun yang menurut kita kelihatannya keren, kelihatannya hebat, kelihatannya luar biasa, kadang-kadang kita pengen menjadi seperti mereka gitu ya. Tapi ternyata dia telah memilih kita dari semua bangsa di seluruh permukaan bumi ini untuk kita jadi milik kesayangannya. Itu luar biasa banget ya. Keren, betapa kerennya Tuhan. Dia telah mencurahkan kasih-Nya ke atas kamu dan memilih kamu bukan karena kamu lebih besar daripada bangsa-bangsa lain. Sebab sesungguhnya kamu adalah bangsa yang paling kecil, melainkan semata-mata karena Ia mengasihi kamu dan ingin menepati janjinya kepada nenek moyangmu. Itulah sebabnya Ia membawa kamu keluar dari perbudakan di Mesir, dari tangan Firaun, dengan kuasa yang besar dan mujizat-mujizat yang sangat menakjubkan. Ya, di luar biasa bagaimana Tuhan itu eh, sudah memilih kita bukan karena hebat, gagah, kuat, kerennya kita gitu, bukan karena apa yang kita lakukan, tapi semata-mata karena memang dia mengasihi kita dan dia pengen menepati janjinya kepada nenek moyang kita. Jadi hendaknya kamu menyadari bahwa Tuhan Allahmu adalah Allah yang setia, yang memegang janjinya dan terus-menerus mengasihi orang-orang yang mengasihi Dia dan yang menaati perintah-perintahnya. Jadi satu hal yang eh, perlu kita sadari dan perlu untuk kita ingatkan kepada diri kita berulang-ulang ya mungkin ya kita seringkali lupa identitas kita, kita seringkali lupa siapa kita di mata Tuhan, kita seringkali lupa bahwa kita ini dipilih Tuhan untuk melakukan panggilan yang mulia gitu ya. Kita ini dipilih Tuhan sebagai bangsa yang kudus, umat kesayangan Tuhan, dipilih dari semua bangsa menjadi pribadi yang begitu berharga bagi Tuhan gitu. Nah, kadang-kadang kita lupa, malah kita sibuk mencari penghargaan, pengakuan dari eh, orang-orang yang mungkin eh, ada di sekeliling kita gitu yang seringkali malah justru membuat kita malah jadi kecewa gitu dan sebenarnya untuk apa gitu ya kita mencari itu semua kalau kita sebenarnya menyadari bahwa yang maha tinggi itu ada di pihak kita, yang maha kuasa itu dengan kuasanya yang tidak terbatas, dengan kasihnya yang begitu besar, dengan pribadinya yang begitu agung dan mulia itu justru memilih kita dari semua bangsa yang ada di muka bumi ini, kita loh dipilih sama Tuhan menjadi milik kesayangannya. Yesaya 55 ayat 8, firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancangan. Entah kenapa kadang kita tuh merasanya gini, kalau apa yang kita rancangkan itu nggak terjadi, kita punya rencana misalnya sekian gitu ya, dan kita eh, melihat bahwa rencana yang kita anggap terbaik ini nggak tercapai gitu, dan kita mulai berpikir, oh kalau nggak tercapai berarti mungkin apa yang terjadi dalam hidup kita itu mungkin di sini gitu posisinya di bawah dari apa yang kita rencanakan. Oh berarti kita harus menurunkan ekspektasi kita gitu ya, kita harus eh, apa ya punya pikiran oh ya udah berarti itu bukan yang terbaik artinya ya mungkin kita harus turunin jadi ya ya udahlah terima aja gitu kalau memang kita cukup menerima yang baik atau yang biasa-biasa saja gitu ya kita berpikir oh ya udah yang biasa-biasa aja cukuplah buat saya gitu padahal sebenarnya rencana Tuhan itu firman Tuhan berkata rancanganku bukan rancanganmu jalanmu bukan jalanku dan bedanya itu seperti apa? Bedanya itu kalau jalan Tuhan itu setinggi langit dari bumi gitu ya. Jadi justru kalau ketika apa yang kita anggap baik itu belum terjadi dalam kehidupan kita, bukan berarti Tuhan itu punya rencana yang kurang baik dalam hidup kita. Tapi justru sebaliknya, rancangan Tuhan itu jauh, jauh, jauh lebih baik dari apa yang dapat kita doakan, dari apa yang dapat kita pikirkan, dari apa yang dapat kita harapkan. Karena setingginya langit dari bumi, rancangan kita itu yang kita anggap sudah yang terbaik itu ternyata masih di bumi gitu ya. Dan rancangan Tuhan itu tingginya luar biasa gitu. Dan demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Jadi mulai dari hari ini kita harus belajar juga untuk melihat bahwa rancangan atau rencana Tuhan itu sungguh-sungguh mulia dalam kehidupan kita. Secara spesial kita dipilih
oleh Tuhan dari banyaknya bangsa di seluruh muka bumi ini. Kita yang secara spesial dipilih untuk menjadi milik kepunyaannya, umat kesayangannya gitu ya. Untuk melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang menakjubkan, perkara-perkara yang luar biasa, yang jauh melampaui dari apa yang dapat kita pikirkan dan dari apa yang dapat kita doakan gitu ya. Jadi jangan pernah underestimate, jangan pernah mengecilkan eh, rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan yang tidak terbatas dengan pola pikir kita yang cenderung terbatas dan cenderung eh, apa ya, cenderung mediokrat ya atau cenderung biasa-biasa saja gitu ya. Jadi hal yang pertama, marilah kita boleh sama-sama menyadari rencana Tuhan yang terbaik. Itu artinya bahwa Tuhan memilih kita untuk melakukan panggilannya yang mulia ya. Dan hal yang kedua, kita dipilih oleh Tuhan untuk menyaksikan perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita ya. Jadi kalau tadi di 1 Petrus 2 ayat yang 9 dikatakan kita itu sebagai God's instrument atau alatnya Tuhan to do his work and speak out for him, to tell others of the night and day difference he made for you. Jadi menjadi alat Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk berbicara eh, bagi Tuhan, untuk menceritakan kepada orang lain tentang perbedaan yang begitu mencolok antara kita dengan orang lain yang Tuhan lakukan dalam hidup kita gitu ya. Sekali lagi bukan karena kuat, gagah dan hebat kita, tapi semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan. From nothing to something, dari kita yang bukan siapa-siapa menjadi orang yang berharga. From rejected to accepted, dari orang yang ditolak, dari orang yang nggak ada artinya gitu ya, menjadi orang yang boleh diterima gitu ya. 1 Korintus 1 ayat 27 dalam firman Allah yang hidup dikatakan, dengan sengaja Allah menggunakan apa yang oleh dunia dianggap bodoh serta tidak berarti untuk mempermalukan orang yang oleh dunia dianggap bijaksana dan agung ya. Ia telah memilih apa yang dicerca oleh dunia, yang dianggap sama sekali tidak berarti, dan menggunakannya untuk merendahkan orang yang oleh dunia dianggap agung. Sehingga dimanapun tidak ada orang yang dapat menyombongkan diri di hadirat Allah. Sebab hanya dari Allah sajalah saudara memiliki hidup melalui Yesus Kristus. Ia memperlihatkan rencana keselamatan Allah kepada kita. Dialah yang menjadikan kita diperkenan oleh Allah. Jadi tadinya kita di reject ya, tadinya kita ditolak oleh Allah. Tapi karena pengorbanan Yesus, kita menjadi diperkenan oleh Allah, kita diterima oleh Allah. Ia membenarkan serta menyucikan kita dan membayar keselamatan kita dengan mengorbankan dirinya. Sebagaimana dikatakan dalam firman Allah, jikalau ada yang ingin memegahkan diri, biarlah ia memegahkan diri hanya mengenai apa yang telah dilakukan oleh Allah. Jadi kalau kita boleh mengalami perubahan hidup ya dari orang from nothing to something ya, eh, perubahan hidup yang kita alami itu intinya bukan untuk memegahkan diri kita sendiri ya, tetapi harusnya membuat kita eh, justru menyadari bahwa segala sesuatunya boleh terjadi hanya karena semata-mata hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Jadi nggak ada satupun yang bisa kita banggakan selain kita bermegah dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Jadi biarlah eh, ketika kita boleh menyaksikan perubahan yang kita alami, itu justru membuat kita meninggikan nama Tuhan dan membuat orang lain boleh mengalami pribadi Tuhan melalui kehidupan kita. 2 Korintus 4 ayat 7 dalam firman Allah yang hidup dikatakan, tetapi harta yang berharga ini yaitu terang dan kuasa yang sekarang bercahaya di dalam diri kami seolah-olah tersimpan di dalam wadah yang rapuh, yaitu tubuh tubuh kami yang lemah. Semua orang dapat melihat bahwa kuasa yang penuh kemuliaan di dalam kami pasti ya bukan eh, bukan nggak lain nggak bukan gitu ya, pasti berasal dari Allah dan bukan milik kami sendiri. Jadi pada pagi hari ini kita sudah belajar dua hal ya, untuk kita bisa menyadari ada rencananya yang begitu indah, begitu luar biasa dalam hidup kita. Kita boleh menyadari bahwa kita sudah dipilih untuk panggilan yang mulia dan kita dipilih untuk menyaksikan uh,
perubahan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menyaksikan perubahan dalam kehidupan kita, nama Tuhan boleh ditinggikan melalui kehidupan kita. Dan hal yang terakhir, kita juga boleh berfokus pada apa yang menjadi tujuan kekal kita ya, karena kita diingatkan bahwa saudara-saudari bahwa dunia ini bukan rumah kita ya, friends, this world is not your home, so don't make yourself cozy in it. Jadi dunia ini bukan rumah kita, jadi jangan sampai kita terlalu merasa nyaman di dalamnya, dan jangan sampai kita menuruti ego kita, menuruti hawa nafsu kita, dan akhirnya malah kita kehilangan jiwa kita atau mengorbankan jiwa kita. Baiklah, kita fokus pada tujuan kekal, karena firman Tuhan dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia ya. Kita bukan menjadi eh, kita bukan menjadi sepakat dengan dunia ini gitu ya. Kita bukan bersahabat dengan dunia ini, tetapi destiny kita adalah menjadi orang-orang yang mengalahkan dunia ini. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jadi rencana Tuhan itu adalah rencana yang terindah, rencana yang terbaik ya. Mungkin kadang jalan kita tidak selalu mulus, jalan kita tidak selalu baik-baik saja, tetapi ketika kita fokus pada tujuan kekal kita, kita tidak fokus pada mencari kesenangan-kesenangan yang bersifat sementara, bersifat hanya sesaat di dunia ini, maka kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh keadaan ya, yang seringkali kalau saya perhatikan dalam kehidupan saya, yang seringkali membuat kita goncang, membuat kita mengalami problem emosional, membuat kita marah, membuat kita pahit hati, membuat kita kecewa, membuat kita takut, membuat kita gentar, yang membuat kita nggak stabil, itu seringkali karena kita salah fokus. Karena kita terlalu fokus pada hal-hal yang sifatnya sementara, yang sesaat lagi sebenarnya akan kita tinggalkan gitu ya. Tapi ketika kita mau berfokus pada tujuan kekal, kita berfokus, kita menyadari bahwa rumah kita bukan di sini, ini hanya tempat tinggal kita yang sementara gitu ya. Dan dan ada kehidupan kekal yang menanti kita nantinya, bukan saat ini gitu ya. Dan ketika kita berfokus pada tujuan yaitu kehidupan kekal, maka eh, keadaan kita itu tidak mudah diombang-ambingkan gitu ya. Kita boleh menyadari bahwa kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, sehingga apapun kondisinya, apapun keadaannya, bagaimanapun respon atau sikap orang-orang yang ada di sekeliling kita, kita tetap bisa berespon dengan benar, tetap bisa bersikap dengan benar, dan kita tetap bisa memilih untuk memuliakan nama Tuhan terlepas dari apapun keadaannya. Jadi ada 3 hal yang kita sudah belajar bersama-sama. eh, Mengenai rencana Tuhan yang terbaik yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11 di dalam terjemahan The Message, yaitu kita menyadari bahwa kita dipilih untuk panggilan yang mulia. Kita menyadari juga bahwa kita dipilih untuk menyaksikan perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan boleh ditinggikan atasnya, dan kita boleh terus fokus pada tujuan kekal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Dita.